Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SHMH, Sinau Hukum, Melek Hukum. Pemirsa, penonton channel SHMH yang saya hormati, kali ini kita pada video yang ke-56. Kepada rekan-rekan SHMH, ini kita akan membahas tentang pengertian-pengertian istilah di dalam KUHP baru. Bahwa istilah-istilah atau pengertian-pengertian ini sangat penting dalam kita mempelajari suatu undang-undang. Karena batasan pengertiannya adalah ada di dalam undang-undang ini. Apalagi kita sebagaimana diatur di dalam pasal 2 KUHP baru tidak diperkenankan tidak pasal 1 dan pasal 2 KUHP baru tidak diperkenankan lagi kita menggunakan analogi, menggunakan penafsiran sendiri. Sehingga bahwa pengertian istilah di dalam KUHP ini adalah yang mengunci definisi dari kata atau kalimat yang digunakan. Mulai dari pasal 1 KUHP baru sampai dengan di pasal 624. Nah, kita mulai membahas dan ini kita pada pasal 144. Berbunyi, tindak pidana adalah termasuk juga permufakatan jahat, persiapan, percobaan, dan pembantuan melakukan tindak pidana, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang. Jadi secara umum, begitu menentukan ada kata-kata tindak pidana, di dalamnya termasuk ya melakukan tindak pidana itu sendiri jelas, juga termasuk permufakatannya, persiapannya, percobaannya, pembantuan melakukan tindak pidana. Nah, kecuali ada peraturan perundang-undangan yang akan menentukan lain. Sehingga dalam hal ini nanti kalau ada sebuah perkara di mana baru memulai persiapan, baru melakukan persiapan, namun ada undang-undang yang menyatakan bahwa persiapan untuk melakukan tindak pidana itu adalah dihukum, maka itu termasuk tindak pidana. Namun kalau ada undang-undang yang tidak menyebutkan bahwa persiapan melakukan kegiatan itu adalah bukan tindak pidana, maka baru atau tidak dihukum, maka itu yang dimaksud dengan pengecualian. Setiap orang adalah perseorangan termasuk korporasi. Jadi dalam hal ini kalau ada kata-kata orang atau kata-kata setiap orang atau kata-kata seseorang, maka nanti itu termasuk orang perseorangan atau korporasi. Sehingga ada kantor pun itu masuk dalam definisi setiap, kata-kata setiap. Jadi bisa setiap orang perseorangan, atau setiap apa, nanti tergantung kalimatnya atau peraturan lain selain KUHP. Namun begitu ada kata-kata setiap orang perseorangan, itu berarti korporasi ataupun orang. Ya orang ya seperti saya, Anda, rekan-rekan semua itu namanya orang. Pasal 146. Korporasi, pasal 146 di video di depan juga sudah pernah saya sampaikan, namun kita ulas lagi. Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan atau kekayaan, baik merupakan badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, yayasan, perkumpulan, koperasi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, atau yang disamakan dengan itu. Mungkin ada nama-namanya yang berbeda, namun intinya sama. Jadi namanya beda, intinya maksudnya sama. Nama lembaganya ya itu kan. Maupun perkumpulan yang tidak berbadan hukum. Jadi perkumpulannya ada dua. Badan hukum, korporasi berarti korporasi yang A, bagian A berbadan hukum yang seperti di atas, atau yang ini yang dimaksud barusan yang tidak berbadan hukum. Atau badan usaha berbentuk firma
persekutuan komanditer dan atau yang disamakan dengan itu. Ini Undang-Undang KUHP ini mencoba membuka pintu kalau nanti di ke depan setelah tahun 2026 kok ada nama lain atau bentuk lain, maka sudah terjangkau oleh pasal 146 ini. Pasal 147, barang adalah benda berwujud atau tidak berwujud, benda bergerak atau tidak bergerak, termasuk air dan uang giral, aliran listrik, gas, data, dan program komputer. Ini udah mudah lah ini ya. Barang berwujud, tidak berwujud ya. Gas itu termasuk juga udara, hidrogen, angin, itu kan ada barangnya, tapi tidak berwujud. Yang berwujud ya banyak, baju, gelas, tutup gelas ini, laptop itu yang berwujud. Nah, kemudian kalau tapi ada yang bercanda, lah kalau jin gimana? Yo itu tidak termasuk ya, namanya benda. Jin itu kan makhluk kan, ya tidak termasuk. Nah, kemudian benda bergerak itu bukan benda yang bisa bergerak, bukan. Namun benda yang bisa dipindahkan. Mobil, motor, sepeda, meja, kursi, laptop itu termasuk, selain dia benda yang berwujud, dia juga benda yang bergerak yang dapat dipindahkan. Benda yang tidak dapat bergerak, ini berarti rumah, misalnya rumah, bangunan pabrik, mesin pabrik itu termasuk benda yang tidak bergerak itu. Walaupun bisa dibongkar dan dipindah, tapi dalam hukum itu nanti bisa termasuk yang benda yang tidak bergerak. Tanah, pekarangan, gunung kan gitu kan. Kemudian air itu termasuk benda. Dan uang gira lah kan, kalau kita pakai uang 100.000, 50 itu kan kartal itu kan. Tapi kan ada yang termasuk uang, apalagi sekarang ada koin itu ya, Bitcoin misalnya, itu termasuk uang giral, itu juga termasuk benda. Aliran listrik walaupun tidak kelihatan, ya kelihatan kalau konsleting itu, flek itu memang menyala itu kan, mempersikapinya itu, tapi kan kadang-kadang itu juga termasuk benda. Gas, ya banyaklah gas LPG dan sebagainya kan, atau gas-gas yang lain, gas karbon dioksida, oksigen, itu kan termasuk gas. Kemudian data macam itu kan, data bisa data-data yang tertulis, bisa data-data yang ada di komputer, dan termasuk program komputer itu termasuk barang. Nah, yang ingin saya tanyakan dan silakan dikomentari oleh rekan-rekan pemirsa semua, saya akan menanyakan dan silakan dijawab di kolom komentar. Kalau ilmu pengetahuan itu termasuk barang atau termasuk apa? Nah, silakan dijawab. Ilmu pengetahuan. Oh, pengetahuan apa? Pengetahuan hukum, pengetahuan matematika, pengetahuan geologi, atau pengetahuan yang lain. Nah, itu termasuk barang atau bukan? Nah, silakan dijawab di kolom komentar. Pasal 148. Surat adalah dokumen yang ditulis di atas kertas, termasuk juga dokumen atau data yang tertulis atau tersimpan dalam disket, pita magnetik, atau media penyimpan komputer, atau media penyimpan data elektronik lainnya. Lah ini tidak terbatas, apalagi sekarang ya kan, sudah eranya era 5.0 kan, era yang orang berhubungan langsung dengan mesin. Nah, elektronik ini bisa tidak tak terhingga, apalagi sekarang sudah ada teknologi AI ya. Nah, ini sudah, maka yang tidak hanya ditulis di dalam kertas seperti minuta akta, kita buat surat kayak zaman dulu itu kan, surat cinta zaman SMP tahun itu kan, yang baunya wangi itu kertasnya. Itu nggak terbatas itu sekarang, sehingga kita mengirim WA, kita mengirim SMS, itu juga termasuk surat. Sebab apa? Yang ditulis pada pita magnetik atau media penyimpan komputer itu termasuk surat, ya kan?
Itu yang bisa saya sampaikan, dan tolong saya dijawab terkait ilmu pengetahuan itu termasuk barang atau bukan. Silahkan dikomentari di kolom komentar. Ada salah, mohon maaf. Ada salah kata, salah tindak, mohon dimaafkan dan mudah-mudahan bermanfaat. Ikuti video-video SHMH dari awal sampai akhir, jangan di-skip supaya kita pemahamannya utuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.